al ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala kita sekarang teman sekalian masih bahas itu penting tadi. Kang Zil nggak rekam, itu poin penting tadi. Pelajaran salah satu poin penting, tapi nggak apa-apa, it's fine lah. Apa nih, bahwa ada hal-hal yang terlarang. Tuh, lihat aja istilahnya aja. Minal manhiyi anhu. Oh, lihat Imam Nawawi sampai pakai istilah minal manhiyan. Yang dilarang. Lebih sopan lagi, dilarang. Walaupun itu pada akhirnya nanti beliau akan bilang ada yang jumlahnya haram gitu ya. Oke. Malayu ya betul, atau malayu tilu, boleh dibaca ya betul atau yubtilu, boleh. Ada yang tidak batil, itu tidak menyebabkan batil. Ustaz, artinya dia tetap sah. Oke, kita gitu ya. sudah sampai sini, Ustaz. Wal bay'a ala bay'a ghairi. Oh, udah nggak dari awal banget ya. Oke. Iya. Ya, nanti saya mau dari awal banget. Dari awal nih ini aja, cepet aja. Saya mau bilang bahwa ini pasal ini isinya adalah tentang apa? Wa minal manhiyanhu mala ya betul. Di antara jual beli yang dilarang itu ada yang tetap sah, tidak dia batal. Artinya tetap sah. Dilarang tapi tetap sah. Kenapa? Liruju'ihi ila ma'nan yaqtarinu bihi, kata Imam Nawawi. Karena larangannya liruju'in nahyi ila ma'nan yaqtarinu bihi. Itu ke sebuah makna, sebuah ilah, alasan yaqtarinu bihi, yang beriringan dengannya. Artinya bukan di dalam jual beli tersebut, tapi beriringan dengan. Karena dia sesuatu eksternal dari jual beli tersebut, maka ya, larangan itu eksternal. Larangan terhadap sesuatu yang eksternal. Maka jual belinya tetap sah, tapi dilarang. Dilarang karena sesuatu yang eksternal tadi. Paham ya? Sering saya contohkan biasanya adalah kasus orang sholat pakai mukena hasil nyolong. Sah nggak sholatnya? Menurut Madzhab Syafi'i sah nggak sholatnya? Sah. Sah nggak sholat mukena? Sah sholatnya. Tapi itu terlarang nggak? Haram nggak? Haram. Artinya perbuatan dia satu paket tersebut. Iya, terlarang. Nggak boleh sholat pakai mukena. Kalau saya ditanya, Ustadz, apa hukumnya sholat pakai mukena nyolong? Ya saya bilang nggak boleh lah. Saya bilang boleh. Bilang nggak boleh lah. Karena nggak boleh menggunakan barang nyolong. Termasuk untuk sholat. Tapi sholatnya sah. Oh gitu. Karena sholat secara internal di sini nggak ada larangan terkait sholat. Larangan terkait eksternal, itu apa? Satu yang yaqtarinu bihi, satu yang beriringan dengannya. Itu menutup aurat. Kayak gitu. Atau contoh sering juga jual beli saat azan Jumat. Udah azan kedua, udah azan Jumat. Allah larang, wazarul bai', jangan jual beli. Ada orang jual beli. Gimana? Sah tapi haram. Dicontohkan di sini kabai hadir libadin. Seperti jual beli hadir. Oke. Orang yang apa? Hadir. Orang di peradaban, di kota gitu. Libadin. Untuk orang yang kampung, orang desa lah kalau kita mungkin bahasa lebih populernya di Indonesia, tapi orang village. Kenapa? Bi an yaqdama gharibun bi mata'in ta'umul hajata ilaihi liyabi'ahu bisi'ri yaumihi. Itu ada orang asing, stranger datang, dia bawa barang, di mana barang ini dibutuhkan orang-orang banyak. Dia datang bawa masker misalnya, contoh. Gitu ya. Datang bawa vaksin gitu. Contoh. Liyabi'ahu bisi'ri yaumihi, dia mau jual dengan harga hari itu, harga saat itu. Fayaqul, maka berkata orang kota ke dia, baladiyun utruku, tinggal di sini, barang taruh aja di saya yang jualin. Alat tadriji, saya jual dikit-dikit. Jadi sebetulnya orang ini titik perbedaan hadir libat dengan talaki rukban adalah, kalau hadir libat ada unsur kayak gini nih, yaitu dia sebenarnya mau jual dengan harga hari ini. Sama orang ini enggak, saya jualin, tapi dijual sama dia dikit-dikit, alat tadrij, dikit-dikit, biagla, dengan lebih mahal. Kemudian setuju, ya udah deh. Inilah masuk ke larangan Nabi, hadis Bukhari Muslim, lah ya bi hadir libat. Orang hadir nggak boleh, orang kota maksudnya, tidak boleh menjualkan barang orang asing yang datang ke kota. Oke, maka malah ada tambahan lain. Hadis riwayat Muslim bilang, da'un nasa yarzuqillahu ba'duhum min ba'din. Biarin aja orang jualan, biarin. Jangan kita
akali dia, dan kita manfaatkan keluguan dan keluguan dia. Jangan biarin orang dapat rezeki, Allah kasih rezeki sebagainya. Gitu. Karena pada akhirnya di sini sebetulnya rahasia pelarangannya di antara hikmahnya adalah karena ini kebutuhan orang lagi banyak, lagi butuh. Dia mau jual segera. Oke. Tapi ada orang memanfaatkan kebutuhan masyarakat dan keluguan orang ini. Masyarakat butuh, nggak usah contoh ke vaksin dan masker, kurban lah contoh. Masuk tuh. Ada orang kampung lugu, orang butuh, masyarakat butuh kambing, sapi, orang kampung badin ini datang. Ada orang hadir, orang kota, baladiyun istilah lainnya. Itu memanfaatkan keluguan dia dan kebutuhan masyarakat. Dia bilang, udah saya jualin. Saya jual alat tadriji bi agla. Jualnya dikit-dikit. Ya. Itu dikit-dikit. Li abi'ahu alat tadriji bi agla. Biar saya yang jualin. Tapi dia jualin nggak sekaligus. Memanfaatkan biar lama-lama apa? Harga naik. Harga manfaatkan. Orang ini lugu dia. Gitu. Oke. Jadi di sini ada dua hal poin. Yang pertama, barangnya itu dibutuhkan orang. Ya, banyak. Contoh lain juga bisa makanan, dibutuhkan orang banyak. Ya. Maka kalau makanan, berarti bisa nggak? Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu gimana dong? Kita mau bisnis nih, Kang Jiran gitu ya. Bisnis punya teman orang kampung. Saya mau bisnis, masa nggak boleh Ustaz bisnis? Beli barang kamu, gitu. Paham ya? Nggak boleh. Tar dulu, ini ada dua syarat nih, baru terlarang. Yang pertama, barangnya taumul hajah. Apa? Taumul hajah. Taumul hajah itu ilaihi. Kebutuhan banyak. Ini makanan tadi. Oke. Yang kedua adalah dia memanfaatkan keluguan tadi yang dia sebenarnya mau jual segera, tapi sama kita dimanfaatkan, kita jual nyicil alat tadrij. Nah, gitu. Makanya kalau seandainya memang si orang kampung ini, berarti kalau orang kampung ini dia nggak mau bisi riyaumi, itu masya Allah ya, fuqaha itu detail banget dalam matan-matan fikih itu, apalagi matan-matan sudah sekelas minhaj itu nggak mungkin ada kata tuh remeh, nggak ada fungsinya, nggak mungkin. Dia ada ya meneladani Quran lah, tidak ada yang sia-sia gitu, meneladani ya. Saya nggak bilang sama yang keren, tapi meneladani Quran sampai matan-matan itu lah. Maka ulama Quran tuh udah menjiwai, udah masuk dalam relung hati mereka, sampai-sampai mereka ketika nulis buku, mereka paham betul bahwa jangan sampai ada yang sia-sia. Karena mereka selama ini sudah merenungi, mempelajari sebuah kitab yang nggak ada yang sia-sia kata-kata di situ. Nggak ada yang semuanya ada rahasia, ada hikmahnya. Bilang ini, bilang itu, setelah ini, setelah itu, semuanya ada hikmahnya. Maka itu tercerminkan ke tulisan-tulisan mereka, para ulama. Bahwa mereka kalau nulis juga efektif. Nulis juga apa? Detail kata-kata, milihnya detail. Kenapa milih kata ini, nggak milih diksi itu? Gitu. Oke, tuh. Jadi di sini ternyata taumul hajat ilaihi liyabi'ahu bisir yaum. Itu ada dua syarat, Bat. Yang pertama apa? Taumul hajat ilaihi, barangnya dibutuhkan orang banyak. Yang kedua, liyabi'ahu bisir yaum. Dia mau jual segera. Nah, tapi ya kalau dia sendiri mau jualnya pelan-pelan, ya kita bantu sih, saya jualin pelan-pelan juga. Nyicil juga, saya jualin bertahap. Ya nggak telat. Kita bantuin orang. Nah, ini solusi buat teman-teman yang mungkin mau bisnis ya. Ya ini lihat dua syarat barusan. Oke. Dan ini hukumnya haram ya, hukumnya baik hadir libat, hukumnya haram terpisah. Wa talaqi rukban, yang kedua talaqi rukban. Apa kemarin talaqi rukban itu kata beliau bi an yatalaq qatifatan yahmiluna mata'an ilal baladi fa yashtarihu qabla qudumihim wa ma'rifatin bisiri. Bahwa ya ada orang, kalau ini belum masuk, kalau tadi hadir libat perbedaannya adalah dia udah masuk. Kalau ini enggak, dia belum masuk kota. Kalau tadi hadir libat, ada konteks, ada poin, dia pengen jual segera harga hari itu, kita malah pengen jual pelan-pelan. Kalau di sini nggak ada keterangan tentang itu. Itu beda antara hadir libat dan talaqi rukban. Karena ada sebagian orang yang mungkin memahaminya betul-betul sama. Dan ini poinnya. Itu apa? Dia ada orang datang bawa barang dari luar, kita cegat sebelum masuk ke pasar dia, sebelum masuk ke kota, sebelum dia kenal harga aslinya, sebelum nyampe gitu ya.
Nah, ini resikonya kesian dia nanti. Dia apa? Dia aturan masuk kota, dia yang jual sendiri, dia dapat untung lebih banyak, sama kita akalin. Dia nggak tahu harga kan, nggak tahu harga pasar. Kita dalam tanda kutip kita bohongin gitu. Walaupun kita nggak secara eksplisit bohong, tapi kita beli dengan harga murah, dia nggak tahu, dia senang aja dengan harga tersebut. Orang kampung ya kadang dikasih sekian ya senang juga kan main. Padahal kalau dia masuk kota dia jual sendiri, itu udah dapat harga yang jauh lebih tinggi. Tapi itulah kelicikan si orang yang melakukan talaki rukban ini. Talaki sih talaki, tapi talaki rukban ya. Dia ada yang talaki rukban, talaki Quran aja. Dan dalilnya jelas hadis riwayat Bukhari Muslim ya. La tatalaqau rukbana. Jangan kalian melakukan talaki rukban. Talaki artinya nyamperin tuh talaki. Talaki Quran tuh nyamperin ustaz, kita nyamperin ustaz talaki. Rukban artinya rombongan. Dalam hal ini rombongan dagang maksudnya. Nah, kata beliau walaupun khiyaru idza araful ghabna, kata Imam Nawawi, mereka boleh punya hak khiyar. Khiyar itu apa kemarin? Hakun li faskhil bai', hak untuk membatalkan jual beli boleh. Kalau apa? Kalau mereka sudah sadar araful ghabna, sadar mengetahui kerugian mereka. Wah, kita kalau jual langsung di kota tuh nggak pakai orang ini, kita dapat harga lebih tinggi. Wah, dasar kita merasa ditipu kayak gini. Boleh datang ke orang tadi yang melakukan talaki rukban, kemudian bilang apa ke dia? Batalin jual beli, enggak jadi. Balikin. Ya, aci. Kayak gitu. Jelas ya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, fa idza ata sayyidu suq fahuwa bil khiyar. Kalau seandainya pimpinan rombongan dan sudah nyampe pasar, terus dia sadar ternyata nggak gini harganya, nah, maka fahuwa bil khiyar, maka boleh dia fahuwa bil khiyar, dia boleh membatalkan. Ya jadi nggak jadi. Kamu dalam tanda kutip menipu kita nih. Terus kita juga bahas kemarin juga saum ala saumi ghairihi. Saum ala saumi ghairihi, yaitu menawar barang dagangan orang yang sedang melakukan jual beli. Nggak boleh ya. Dan sudah dijelaskan Imam Nawawi wa inna ma yahrumu dzalika ba'da istiqrari tsaman. Baru terlarang kalau udah sepakat harga. Nggak boleh. Wal bai'i ala bai'i ghairihi qabla luzumi. Ini pembahasan baru. Sebagaimana tidak boleh menawar atas barang yang sudah ditawar orang lain, juga tidak boleh menjual barang atas orang teman kita yang sedang jualan. Qabla luzumihi. Sebelum dia sudah saling mau sepakat. Jadi beda ini. Sebelum saling sudah baiknya lazim. Lazim itu sudah nggak bisa lagi dikhiarkan. Baik yang khiyar majlis atau khiyar syar'i. Saya ulang lagi. Di sini ada saum ala saumi ghairi. Ya, menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Misalnya Kang Zidan sama Mas Kafi pergi ke pasar apa ya? Ke blok yang jualan HP itu namanya, tempat jualan HP orang banyak di Jakarta. Oke, Klodok. Klodok atau Kroksi. Datang. Mas Kafi lagi nawar HP iPhone 12 gitu kan. Terus bilang, "Mbak, saya beli." Iya, "Mas, saya beli nih ya 15 juta ya." Lagi nawar. Enggak bisa. Terus Kang Zidan langsung nyelak. Mas, saya tawar ini 20 juta. Nah, itu nggak boleh. Kapan nggak bolehnya? Kalau sudah sepakat harga. Kalau mereka udah deal, 15 juta, oke Mas. Terus datang Kang Zidan, bilang mau nawar 20. Nggak boleh. Tapi kalau belum istiqrar tsaman, maka belum terlarang. Belum sampai kena larangan. Belum sampai haram. Wa inna ma yahrumu dzalika ba'da istiqrar tsaman. Gitu ya. Jelas nih? Paham nggak contohnya? Oke. Wal bai' ala bai' ghairihi, begitu juga dilarang menjual. Kalau ini kasusnya dua penjual.
Kang Zidan dan Mas Kafi jualan sekarang. Jualan HP di Glodok. Beda lapak. Sebelahan. Ada datang customer. Datang ke Mas Kafi. Mau beli Samsung. Apa sih? S berapa ya sekarang? S15. Ya. S berapa sekarang Kang Zidan? Paling update. Enggak S15 lah ya. Hah? Iya, kurang lebih Ya gitu, itulah. Ustaz. Nah, gitulah. Ya itulah. Nah, Kang Zidan jual. Tapi nyuruh bi an ya'muru al-mushtariya bil faskhil yabi'ahu mislahu. Mas, tuh, udah sepakat nih. S15 berapa nih misalnya? 15 juta. Ada customer datang ke Kang Zidan, ke Mas Kafi beli 15 juta. Udah beli tuh, udah luzum. Luzum artinya udah nggak bisa lagi khiyar. Itu maksud luzum. Istilah fikih udah lazim, qabla luzum. Udah lazim artinya udah nggak bisa khiyar. Udah nggak bisa khiyar, udah nggak bisa membatalkan lagi. Jadi jual belinya udah fix, udah terjadi jual beli. Nah ini orang ini gimana? Biar dia dia nyuruh mushtari pembeli, Mas, ke customer. Kang Zidan bilang ke customer tersebut, ke pembeli tersebut bayar. Bayar. Bil fashi. Batalin. Gitu. Kenapa dibatalin? Dia bi'ahu mislahu. Saya jual kayak gitu juga Samsung S15 Galaxy, saya kasih 12 juta. Kemahalan tuh 15 juta, 12 juta. Nggak boleh nih. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau saum ala saumi ghairihi itu apa? Pembeli Nawar. nawar, Orang lagi dari nawar. pembeli Lagi menawar. nawar. Nggak boleh. Kapan haram? Kalau sudah istiqror, Kalau sudah fix harga. Istiqror sama, sudah fix harga. Adapun kalau larangan bai ala bai ghairihi, menjual barang orang juga jual lain, itu kapan terlarang? Qabla luzumi, sebelum udah nggak boleh khiyar. Itu dengan suruh batalin. Adapun sebelum itu maka tidak sampai haram. Gitu ya. Kalau sebelum itu tidak sampai. Ya mungkin ada kasus bisa jadi makruh tapi tidak sampai haram. Oke. Begitu juga wasyira'i ala syira'i, membeli atas pembelian. Bian ya'murul bai'a bil fashi liyashtariyahu. Yaitu dia nyuruh penjual batalin. Nah, jadi bedanya ini dua yang terakhir nih, bai ala bai ghairihi wa syira ala syira, dengan yang wasaum ala saum ghairihi. Kalau tadi saum itu masih nawar. Larangannya sebelum istiqrar zaman, sebelum fix harga. Namanya nawar, belum beli. Tapi kalau bai ala bai ghairihi, syira ala syira itu udah fix terjadi jual beli, udah fix malah jual belinya udah nggak bisa dikhiar lagi. Ini suruh batalin. Well, berarti mana lebih parah pertanyaan saya? Kira-kira mana lebih parah? As-saum ala saumi ghairihi apa bai ala bai ghairi dan syira ala syira? Yang pertama apa kedua ketiga? Mana lebih parah? Pertama apa kedua ketiga? Dua ketiga. Kedua ketiga lebih parah. Suruh batalin jual beli loh. Kalau yang pertama masih nawar, udah fix harga sih. Itu pun haram. Nah, inilah cara memahami hadis Nabi SAW. La yabi ba'dukum ala bai ba'din. Jangan antara kalian menjual atas penjualan orang lain. Gitu. Nah, boleh. Nah, ilahnya atau rahasia daripada larangan ini sebetulnya adalah bagi orang, Anda ini mengganggu keharmonisan antar manusia, antar ukhuwah. Maka dalam sejumlah hadis tentang ini, Nabi kasih muqaddimah al-mu'minu akhul mu'min. Orang beriman itu saudara orang beriman yang lain. Jadi ini mengganggu ukhuwah Islam ya. Dan dari sini kita paham ya bahwa Masya Allah, dalam Islam, ukhuwah itu lebih penting daripada keuntungan dunia bisnis. Ukhuwah itu lebih penting daripada apa? Keuntungan duniawi bisnis. Masya Allah. Sampai-sampai, ya Anda jangan kayak gitu lah untuk bisnis. Anda korban ukhuwah berarti lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal daripada keuntungan duniawi. Jadi jangan korbankan ukhuwah Anda untuk uang. Nggak boleh. Nggak boleh korbankan ukhuwah demi uang. Nah, dari sini maka para ulama katakan, andai kita tahu nih, Kang Zidan dan Mas Kafi, ini sama-sama jualan, saling tahu, saling memaklumi, andai ya, maka berarti nggak sampai haram. Maka berarti nggak sampai haram. Misalnya,
batalin mas, batalin. Gitu ya. Andai semua pihak situ ridho, setuju, gitu ya, berdasarkan ini, maka nggak sampai haram. Karena ya nggak mengganggu, nggak merusak. Orang sudah saling paham dah, kita udah saling temenan dah saling. Demikian kata para ulama Syafi'iyah. Oke, wan najash. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tekankan lagi. Ini semua tadi haram, tapi andai terjadi, udah orang dia nawar, akhirnya terjadi jual beli yang kedua malah. Artinya benar-benar dibatalin. Kalau kasus abai ala bayi ghairi. Terus yang terjadi adalah jual beli yang kedua. Pertanyaan saya, ini jual beli yang kedua hukumnya kan haram, ya. Tapi sah nggak? Jual beli yang kedua nih yang udah rekayasa nih, udah ada kejahatannya lah. Sah. Ada yang jawab sah, Ustaz. Hah? Ada yang jawab sah. Tetap sah. Ya, gitu ya. Jadi memang seperti itu adanya. Itulah fungsi pembahasan bab ini kayak gitu. Lanjut. Wan najash ya. Berikutnya najash. Berarti yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Yang pertama apa? Bai'u hadirin ibadin. Hadirin ibad. Yang kedua apa? Yang kedua? Talakir rukban. Talakir rukban. Yang ketiga? Saumi ala saumi Yang ghairihi. ketiga? Saum ala saumi ghairihi. Yang keempat? Bai' ala bai' ghairihi. Yang kelima? Syira'i ala syira'i ghairihi. Syira. Ingat, bai' dan syira kalau satu kalimat atau satu paragraf atau satu halaman gitu ya, artinya satu pembahasan, maka bai dan syira maknanya beda. Bai itu menjual, to sell, syira itu membeli, to buy. Tapi kalau masing-masing dipisah, kadang bai juga bisa bermakna syira atau sebaliknya. Jadi mirip iman Islam, mirip qada qadar hubungannya. Lihat, oke, kembali. Yang keenam ada najash. Apa tuh najash? Wan najashi bi an yazida fi thamani la li ragbatin bal li yakhda'a ghairahu. Apa najas definisinya paling nih? Yaitu an yazida fi thaman, dia meningkatkan harga. La li ragbatin. Jadi misalnya ada lelang, bisa terjadi di lelang atau dia nggak harus lelang, tapi dia jual beli. Umumnya lelang memang. Yo, siapa yang mau beli HP ini, iPhone baru, iPhone 13. Oh. Saya hargai 20 juta. Langsung ada orang yang melakukan najas. Ya. Pak, dia udah 20 juta mah kemurahan. 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Nah ini dia yazida fi saman, dia meningkatkan harga. Lali ragbatin, bukan dia mau beli, bal yakhda ghairu, tapi cuma pengen menipu orang lain. Akhirnya orang lain dia berani beli 30 juta. Berarti HP bagus nih. HP bagus. Kayak gitu. Pak, saya 31 juta. 31 juta. Tuh lihat. Tadinya dia mau beli 20 juta. Tapi gara-gara ada najas, dia jadi beli 31 juta. Tertipu dengan si najis tadi. Orang yang melakukan najis tadi. Tertipu dengan orang yang melakukan najis tadi. Karena najis ini dia tujuannya memang dia mau memancing orang agar apa? Beli. Agar menghargai lebih tinggi dari sebenarnya. Dengan cara dia yazida fi tsaman. Dia naikkan harganya. La li ragbatin bal yakhda'a ghairu. Bukan kamu beli dia. Di sini nggak mau beli. Cuma manas-manasin aja bahasa kitanya apa? Kang Zidan. Bahasa Jakarta bukan situ? Ngomporin. Bahasa Bekasinya dulu kan ngomporin ya, manas-manasin. Kalau orang Bekasi bilangnya manas-manasin. Maka hati-hati juga, kita jangan jadi penajas juga nih kadang. Jelas nih ya. Dalilnya adalah hadis yang terkenal dari Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW menaha anin najash. Nabi melarang najash. Dan ini haram hukumnya. Najash ini haram hukum. Kalau zaman modern sering terjadi di dunia persahaman ya, dunia
dunia saham ini sering terjadi. Gitu. Sering terjadi. Jadi dia memberikan melakukan penawaran harga dikasih tinggi, nawar harga dengan harga tinggi. Orang lain tuh, dia nawar harga tinggi. Dia nggak mau ketinggalan kan. Dia akhirnya beli dengan nggak mau ketinggalan, dia beli dengan harga lebih tinggi dikit daripada yang ditawar tadi. Kan bisa terjadi ya nggak? Wah, saya ada apa gitu. Soalnya sebenarnya sekian harganya. Let's say misalnya berapa? Rp3.000 per lembar. Ada nawar Rp10.000 per lembar. Penawaran fiktif, dia nawar fiktif bohong-bohongan dia. Malah kadang mungkin bisa jadi kerjasama kong kali kong dengan penjual tadi, kong kali kong sengaja biar ngompoin macam-macam. Akhirnya orang kan udah pada nggak dapet, udah saya hargai 11.000. Tuh bayangan aslinya 3.000 dia jadi 11.000, biasa kan. Itu dahsyat najis. Maka ada sering terjadi memang najis pada akhirnya terjadi walaupun tidak selalu. Terjadinya itu kong kali kong. Nanti ada bagi. Kamu tolong ya nanti lakukan penawaran fiktif. Apalagi dengan penawaran fiktif banyak-banyak, itu berarti demand-nya semakin tinggi nggak, Kang Sinan? Ingat ya istilah demand ya di dunia pelajaran ekonomi. Pelajaran sekolah. Demand-nya naikkan nggak? Oke. Kalau demand meningkat, apa yang terjadi? Apa namanya? Permintaannya ya? Gimana harga ntar gimana harga? Harganya naik. Inflasi. Meningkat kan? Iya. Dia demand meningkat harga. Nah, kalau supply-nya segitu-gitu aja, meningkat harganya. Nah, masih najis nih. Dahsyat sekali. Hati. Wal asoh kata beliau. Wal asoh apa artinya? Asoh. Kezinan ingat nggak? Masih ingat? Ini saya coba review time by time. Ini pendapat yang benar dari pendapat ulama Syafi'i ya. Jadi bukan ulama Syafi'i. Jadi pendapat ulama Syafi'i punya sekian pendapat. Ini yang lebih rojihnya al-asl. Tapi tingkat kerojihannya tidak terlalu jauh dibandingkan pendapat yang lainnya. Jadi beda tipis lah. Wal asl wa la khiyar, tidak ada khiyar di sini. Bagi si pembeli. Jadi pembeli bisa sadar, wah, contoh tadi kasus. Beli HP, iPhone 13, ternyata dia beli 31 juta. Terus baru sadar, ternyata kualitasnya begini-gini aja. Ternyata orang tadi, wah itu melakukan najis dia ternyata. Ningkatin harga dong. Aduh. Bisa nggak dia datang ke penjualnya tadi? Nggak mau, nggak sah. Aci, maksudnya nggak situ. Ya ulang. Nggak, fasakh, saya batalin. Ya, bisa nggak kayak gitu? Enggak. Nah ini khilaf ulama Syafi'iyah beda pendapat. Yang lebih kuat, yang lebih rajih menurut ulama Syafi'iyah adalah enggak lah khiyar. Kenapa kok gitu? Kata para ulama Syafi'iyah, karena dia ini melakukan keteledoran. Dia teledor. Masa nggak cek dulu harga, nggak pastikan nih, jangan orang harus gitu, apalagi zaman sekarang. Jangan terlalu lugu jadi pembeli. Gitu ya. Nah ini pendapat mazhab Syafi'i ini gini pendapatnya. Pendapat lebih kuat adalah la khiyar, nggak ada khiyar. Jual sah dan nggak bisa ikhar, udah. Haram tapi sah, jual haram tapi sah. Oke, wa bai'ur rutabi wal inabi li asiril khamri. Yang ke berapa nih berarti? Yang ketujuh ya? Ketujuh adalah, tolong dinomorin ya. Adalah, dan tolong beli kitabnya betulan ya. Kalau beli kitab terserah beli di mana ya. Walaupun kalau ini kita acara bisa, saya promosikan toko bisa ya. Hubungi toko bisa. Boleh kan, enggak apa ya. Beli toko bisa gitu ya. Beli toko bisa, hubungi langsung ke akun @toko bisa. Ya tapi boleh beli di mana lain, bebas terserah. Nanti beli buku yang kalau bisa ya. Kalau bisa lagi. Itu ada unsur iklannya lagi. Oke. Intinya yang ketujuh adalah baik rutab wal inab li asirul khamr. Menjual rutab, kurma basah, dan anggur untuk siapa? Untuk orang yang bikin khamr. Gimana tuh? Orang bikin khamr, bikin minuman mabukan. Oke. Kita masuk nyetok apa ke dia? Nyetok apa, Kang Zidan? Kurma, rutab. Nyetok anggur, gimana hukumnya? Apa hukumnya nyetok anggur ke tukang khamr? Ayo. Kita pemasoknya. Ayo. Gimana nih? Aduh. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram.
Oh, jelas dia asirul khamar, suka bikin khamar. Kita menyetap memasok memasok anggur ke dia atau rutab itu kan di dua barang utama bahan baku bikin khamar. Itu haram hukumnya. Oke, pertanyaannya haram jual belinya. Tapi sah nggak? Jawabannya sah. Karena larangan ini kan tidak di internal jual belinya ya toh, ya nggak? Jual belinya fix, jual beli korma, jual beli anggur, apa masalahnya? Tapi faktor eksternal, tapi bersama yaktarinu bihi. Yaitu apa? Karena ini orang akan memanfaatkan anggur tersebut untuk jual, untuk bikin khamr. Gitu ya. Berarti ini sebetulnya ini contoh aja. Berlaku berarti kaidah yaitu kita jual beli bahan baku untuk sesuatu yang dosa ke orang yang memang akan udah pasti bikin dosa dengan barang tersebut. Misalnya gimana? Contoh nyata dalam kehidupan. Ayo. Sekali lagi ini contoh. Untuk kasus ini dia contoh. Jangan bilang, kan cuma anggur yang nggak boleh. Kalau saya cuma jual celana ketat dan pendek buat anak perempuan muda yang suka buka aurat. Cuma saya nggak jual anggur ke tukang bikin khamr. Saya jual kain ke tukang yang bikin baju buka aurat, atau saya jual baju ketat, baju buka aurat ke perempuan yang bakal make. Nggak terlarang dong. Nah, jangan gitu. Ini contoh kenyataan dalam hidup nyata sehari-hari adalah jualan baju seperti itu ke orang yang bakal make di depan umum. Anda nggak bisa bilang, saya kan cuma jual. Ya dia buka aurat di depan umum. Ya kamu udah jelas dia bakal buka aurat depan umum dengan baju tersebut. Kamu jual ke dia. Jual belinya sah, tapi haram. Gitu ya, paham nih? Apalagi contohnya misalnya? Ada, nih kita hukumnya dalam madzhab Syafi'i haram. Oke, saya nggak mau, terserah mau debat hukum musik di tempat lain silakan. Tapi di sini kita pengajian madzhab Syafi'i kita hukumnya haram. Oke? Kita tahu nih orang tukang bikin gitar. Berarti apa hukumnya kita jual kayu ke dia, kayu yang buat bahan baku bikin gitar? Apa hukumnya berarti Kang Zidan? Haram. Haram berarti. Haram sama seperti ini. Apa lagi? Dan seterusnya. Gitu ya, tapi jual belinya sah. Jual beli pistol ke tukang bunuhin orang kan? Haram, nggak boleh. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Anda janganlah, surat Al-Maidah ayat 2. Jangan membantu tolong menolong dalam perbuatan dosa. Gitu. Ya. Tapi ini harus yang li'asiril khamar. Untuk orang yang memang dia meras khamar ya. Kayak gitu. Ya meras bikin khamar. Kalau kita nggak tahu atau kita nggak sampai yakin ya maka nggak sampai haram. Kalau kita ragu aja, nggak sampai yakin ya, nggak sampai dugaan kuat, itu makruh. Kalau sampai, udah pasti ini asirul khamar, itu haram. Itu haram. Gitu ya. Dan maksudnya di sini jadi dugaan kuat. Dugaan kuat itu sudah sampai haram. Tapi kalau masih bisa dugaan kuat tuh 60%, 70%, 80% itu dugaan kuat. Tapi kalau masih 10%, 20% kemungkinannya orang bakalan pakai untuk haram nggak? Contoh tadi ya, jual baju yang membuka aurat ke perempuan, ini dia bakal pakai di depan umum enggak nih? Kalau kita 10%, dia datang pakai jilbab, rapi segala, ya udah kita nggak perlu stalkingin ya. Ada orang kayak gitu nggak perlu. Terlalu Mbak, namanya siapa Mbak? Saya tolong stalkingin dulu akun IG-nya. Mbak, ini buka aurat nggak? Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Kalau kita tahu ya lain cerita, tapi kalau kita nggak tahu nggak boleh. Tajasus seperti itu nggak boleh. Nggak perlu dan nggak boleh. Tapi misalnya dia secara zahir datang pakai jilbab, beli baju ini baju buka aurat, kok dia berarti dia memakai depan suaminya, misalnya contoh, gitu ya. Nah, maka kita nggak apa-apa. Nanti ternyata dia pakai depan umum, waduh, tapi itu nggak haram jual beli kita di awal tadi, karena kita paling 10% kita mendengar, atau malah 0% mungkin. Tapi kalau dia datang sini udah buka aurat, gitu ya. Nah, atau dia DM IG. Nah, ini beda lagi cerita. Kita jualan di IG Instagram. Dia DM. Dan udah jelas. Dia DM kan pakai akun kan. Walaupun kita nggak sampai stalking, tapi ya foto DP-nya misalnya display
picture-nya atau foto profilnya udah buka aurat, berarti ini mau beli baju ini, berarti dia kayak gitu, maka zonnya qawi, kuat, maka hukumnya haram. Ngerti ya? Di sini ngerti nggak teman-teman? Bedanya. Oke, ada pertanyaan di sini. Berarti jika pertanyaan itu harus ditulis dulu digunakan, itu boleh sih, tapi untuk bilang harus nggak harus, tapi penting iya. Oke, barangkali di Indonesia udah maghrib ya. Terima kasih banyak. Mungkin nggak ada pertanyaan. Mohon diingatkan ya, Kang Zidan, kalau saya mendekati waktu berakhir jadi aja. Ini mohon pertanyaan di SS ya, atau di save lagi mana ceritanya, nanti dijawab di grup ya. Nanti tolong di forward jawaban-jawabannya ke grup lain. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Silakan itu Kang Zidan. Kami bertemu lagi. Iya. Jazakumullah khairan. Kita akhiri kalau tidak, karena waktunya sudah mulai mau maghrib. Kita bersiap di Indonesia ini sudah persiapan waktu untuk berbuka, maka kita akhiri kajian hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas banyak kendala dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.